Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 9, hari ini kita belajar tentang materi hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat. Mat itu artinya panjang, ya. Jadi itu terbagi menjadi mat silah. Mat silah itu artinya adanya mat tabi'i disebabkan oleh hadomir, orang atau kata ganti ketiga tunggal. Jadi mat sila ini terbagi dua. Yang pertama ada mat sila qasirah atau yang dibaca pendek, yaitu apabila ada hadomir setelahnya huruf hidup atau berharokat selain hamzah. Panjang bacanya satu alif atau dua harokat. Contoh, idnadahu rabbuhu bil wadil mutaqaddasi tuwa. Nah, itu contoh ya, Nak. Contoh yang lain, innal insana li rabbihi lakanud. Nah, hanya di situ dibaca dua harokat atau satu alif. Contoh selanjutnya, ini syarat tidak disambung dengan huruf berikutnya itu karena misalnya wahdainahu. Nah, di sini dia hanya pendek. Alladzi hum fihi. Nah, ini juga hanya pendek. Oke, anak-anak. Mat sila tawilah panjang ya. Disebabkan karena ada hadomir. Setelah itu ada panjang tanda mat di atasnya. Contoh, min ilmihi. Nah, seperti ada bendera di atasnya itu ya. Nah, itulah yang menyebabkan mat sila tawilah ini atau hadomirnya itu dibaca panjang. Kita selanjutnya belajar tentang mat badal ya. Mat badal itu pengganti ya. Pengganti, contoh, apabila ada huruf hamzah bertemu dengan mat lalu atau berkumpulnya mat dengan hamzah dalam satu kalimat tapi posisi hamzah lebih dahulu daripada matnya. Cara membacanya dengan memanjangkan satu alif atau dua harakat. Contoh, amanna. Nah, seolah-olah a-nya itu ada dua. Selanjutnya, secara bahasa mat badal artinya yang sudah Bapak jelaskan tadi, pengganti. Dinamakan pengganti karena huruf mat tersebut asalnya adalah hamzah yang bertanda sukun. Ya. Nah, ini juga contoh yang kedua, imanukum. Seolah-olah ya, ianya itu berubah jadi i. Nah, utiyah. Nah, ini seolah-olah huruf wawnya itu juga kalau mati dia berubah jadi u. Yang ketiga, mat tamkin. Mat tamkin berarti tetap atau penetapan. Ya, Nak ya. Jadi mat tamkin apabila ada ya sukun diawali dengan ya tasydid dan berharokat kasroh. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Contoh, wa idza huyyitum bitahiyyah. Nah, itu ada ya sukun bertemu dengan ya yang berharokat kasroh dan bertasydid. Nah, ini contohnya yang lain. Ailiyin. Nah, tapi kalau dia seperti ini, dia berada pada waqaf, dia menjadi mad arid disukun. Nah, itu bedanya. Kalau yang tadi contoh pertama wa idza huyyi, nah di situ dia posisinya berada di tengah-tengah kalimat atau ayat. Sedangkan contoh yang kedua dan yang ketiga ini termasuk dalam mad arid disukun dikarenakan ailiyi ya-nya itu berada pada waqaf. Yang keempat, anak-anak, kita belajar mad farqi. Artinya membedakan antara kalimat tanya dan berita dengan memanjangkan bacaan ayat Al-Qur'an. Hanya terdapat 4 ayat saja di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-An'am ayat 143, contoh membacanya.
Kul dah. Nah, di situ hamzahnya dipanjangkan 6 harokat lalu ditekan atau dia sedikit ditekan karena ada tasydid di huruf za-nya. Ini contoh bagian A. Contoh bagian B juga sama dalam surah Al-An'am. Yang C surah Yunus ayat 59, contohnya Kul Allah, ya. Dia seolah-olah ditarik, ya. Kul Allah. Nah, dalam surah Al-An'am ayat 59 sama. Allahu. Nah, begitulah seterusnya. Hanya terdapat 4 saja contoh di dalam Al-Quran tentang mad farji. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak, ini ada kegiatan, tolong nanti kamu kerjakan tugasnya. Yang pertama, bukalah Al-Quran, kemudian carilah lafal yang mengandung hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim musaqal kilmi, mad lazim musaqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. Tulislah ayat-ayat berikut dalam bentuk tabel, kemudian lalu berilah tanda garis bawah. Jadi setelah kamu menulis contohnya masing-masing dari pemaparan yang di atas tadi, masing-masing contoh kalian buat 5 ya nak ya. Ada yang 4, ada yang 5. Lalu setelah itu presentasikan bentuknya ke dalam WA ke Bapak ya. Nah, nanti jangan lupa. Ya, oke anak ya. Nah, sediakan tugas kamu. Nanti tolong WA-kan ke Bapak kalau sudah siap. Oke anak-anak, sekian dari Bapak ya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kelas 9 di pertemuan kita yang selanjutnya ini. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, dan penilaian dari ini sudah Bapak sediakan di lembar penilaian yang ada sama Bapak. Nanti tinggal Bapak bagikan ke kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.